mahasiswa, selamat datang di podcast kami yaitu Dialog Dosen, di mana membahas seputar dunia perkuliahan khususnya di bidang akademik bersama narasumber-narasumber kita yang tentunya keren. Sebelum kita mulai obrol-obrolannya, perkenalkan dulu, nama saya Afifah Zahira yang bakal nemenin kalian di episode Dialog Dosen kali ini. Nah, untuk episode Dialog Dosen kali ini gak bakal kalah menarik sama episode sebelumnya. Kalau sebelumnya membahas tentang praktik industri yang khusus untuk murni-murni aja, kalau buat episode kali ini kita akan membahas asistensi mengajar untuk anak pendidikan. Bersama narasumber kita yang tentunya keren yaitu Bapak Azhar Ahmad. Sebelum memulai obrolannya, mungkin Pak Azhar bisa menyapa teman-teman dulu, Pak. Oke, halo teman-teman. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas AM ya. Jadi bagi teman-teman khususnya prodi kependidikan, mungkin informasi-informasi ini akan bermanfaat ya bagi kita semua. Oke, sebelum masuk ke obrolan-obrolannya Pak, bagaimana kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat dan begitu juga kondisi di Malang ya. Saya tadi berangkat pagi juga kondisinya cerah dan lancar dan alhamdulillah semua itu sesuatu yang sempurna gitu ya. Jadi kalau kita bangun pagi itu dalam kondisi sehat, kita bisa sarapan dan seterusnya, itu kenikmatan yang luar biasa yang kadang sering kita lupakan gitu ya. Oke, kalau Mbak sendiri gimana kabarnya? Kabar saya hari ini sehat banget Pak. Sehat ya? Iya. Mentalnya juga sehat kan ya? Insya Allah sehat Pak. Oke. Ini kan kita menempati lab baru ya Pak, lab baru dari DTEI. Mungkin Bapak bisa kasih kesan pertamanya nih Pak setelah melihat fasilitas-fasilitas yang ada di lab multimedia dan komputasi hari ini. Kesan saya sih ini luar biasa banget ya, karena di zaman saya dulu namanya lab komputer itu, saya juga alumni Universitas Negeri Malang, angkatan pertama prodi Pendidikan Teknik Informatika di tahun 2007 gitu ya. Gedung ini belum ada gitu, gedung ini masih parkiran BIS UM. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah punya beberapa lab, salah satunya lab multimedia yang luar biasa banget ya, peralatannya dan seterusnya. Ini sangat mendukung banget gitu ya bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri gitu ya. Jadi ini luar biasa sih. Alhamdulillah sekali ya Pak, DTEI udah punya fasilitas selengkap ini. Iya, betul banget. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga ya Pak udah berkenan untuk hadir di sela-sela kesibukan Bapak untuk sama-sama ngobrol tentang topik kita yaitu asistensi mengajar. Oke. Mungkin langsung aja ya Pak, karena kayaknya teman-teman mahasiswa udah nggak sabar nih Pak. Ya, kemarin juga udah banyak yang nanyain ke saya, Pak AM itu gimana, ini harus gimana dan seterusnya gitu ya. Aduh. Ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ya, mungkin langsung nih Pak di pertanyaan pertama. Sebelum masuk ke yang berat-berat, sebenarnya asistensi mengajar itu apa sih Pak? Oke, asistensi mengajar. Jadi kalau kita mendengar namanya gitu ya, asistensi mengajar ini kan mahasiswa jadi asisten gitu ya, atau bisa disingkat AM. Jadi AM sendiri itu merupakan sebuah kegiatan pembelajaran kolaboratif gitu ya, dilakukan antara guru pembimbing ya, antara guru kita melibatkan profesional dan juga dosen pembimbing di satuan pendidikan formal. Jadi ini salah satu program yang bentuknya adalah extend dari PPL yang dulu ya namanya atau KPL, di mana program ini salah satu tujuan utamanya adalah bagaimana membekali mahasiswa agar dia siap gitu ya untuk menjadi guru yang profesional. Mengingat di dunia pendidikan UM sendiri alhamdulillah sudah menjadi nomor 1 di Indonesia ya menurut Times Higher Education gitu. Jadi memang program ini sangat penting bagi mereka untuk menjadi guru yang profesional gitu. Benar sekali Pak. Pemerintah sekarang udah benar-benar mendukung teman-teman untuk menjadi pengajar yang baik pas di lapangan ya Pak. Nah, di antara banyak program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diadain sama pemerintah, mengapa program asistensi mengajar ini menarik bagi teman-teman mahasiswa, Pak? Oke, kenapa menarik gitu ya? Nah, karena ketika sudah masuk di pendidikan teknik gitu ya, ini kan khusus untuk pendidikan ya, pendidikan teknik, maka salah satu tujuan, salah satu profil lulusan itu adalah menjadi guru yang profesional gitu ya. Ya, guru profesional nggak bisa hanya belajar di bangku perkuliahan saja, tapi mereka perlu terjun langsung gitu ya, merasakan atmosfer menjadi seorang guru. Ya, bagaimana masuk di kelas, bagaimana kondisi sekolah, dan bukan hanya kompetensi profesional saja, tapi pedagogik juga gitu. Karena kalau kemampuan pedagogik ini hanya dipelajari
secara textbook ya hanya belajar micro teaching itu dredegnya beda dengan ketemu langsung siswa-siswa langsung gitu ya. Ramenya beda pasti. Kalau teman-teman sendiri, teman-teman sendiri gitu ya. Nah, mereka harus merasakan ya. Selain itu yang sangat penting adalah kemampuan-kemampuan afektif gitu ya. Bagaimana membentuk karakter mereka, bagaimana berkomunikasi, bagaimana berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, bagaimana berkomunikasi yang baik. Saya rasa itu. Kalau untuk peran dari dosen pembimbing dalam mendukung teman-teman mahasiswa di dalam program asistensi mengajar ini bagaimana Pak? Oke, tentunya dosen pembimbing memiliki peran yang sangat penting ya. Karena kita tahu sebelum mahasiswa ini dikirimkan ke sekolah, itu ada namanya asistensi mengajar di kampus. Nah, disinilah peran dosen pembimbing itu dibutuhkan ya. Bagaimana membekali mereka gitu ya. Sebelum ke sekolah itu mau ngapain di sekolah? Rencananya apa? Jadi mulai pendidikan, kemudian program-program administrasi sekolah, dan juga program-program yang lain gitu ya. Jadi untuk mendampingi mereka agar tidak dilepas gitu aja ya, tapi mereka bisa tahu, ini nanti di sekolah seperti ini dan seterusnya. Baik Bapak. Nah, seperti yang teman-teman ketahui nih, proses program asistensi mengajar ini dilaksanakan selama 6 bulan ya Pak, dan mengkonversi 20 SKS. Nah, bagaimana sih Pak cara memilih lokasi yang tepat untuk melaksanakan asistensi mengajar yang nantinya akan kita jalankan selama 6 bulan ini Pak? Oke, jadi terkait pemilihan lokasi ya. Jadi kalau pemilihan lokasi ini memang kita diberikan kesempatan ya oleh UM, khususnya LP3 yang mengelola program ini, itu untuk memilih beberapa lokasi yang sudah bekerja sama dengan UM. Ya, jadi mereka bisa memilih. Ya, tipsnya adalah yang pertama, kalian bisa memilih sesuai dengan domisili. Itu kan akan memudahkan dari segi transportasi ya, karena pastinya ketika dekat dengan rumah kita, itu akan lebih mudah dan biayanya tidak terlalu mahal. Yang kedua adalah bisa ke sekolah-sekolah alumni kita, ya. Sekolah-sekolah alumni, di mana kalian dulu sekolah di sana, ya itu akan lebih kuat bondingnya. Nah, kalian akan bisa mengabdi kembali. Dan yang ketiga bisa juga kalian memilih sekolah-sekolah yang menurut kalian itu bagus dan bisa mengembangkan diri kalian. Tapi memang pemilihan sekolah ini sebenarnya sesuatu yang tidak terlalu tidak terlalu sepenting yang dibayangkan gitu ya. Nah, yang penting adalah dimanapun ditempatkan itu menjadi seorang guru itu harus siap. Nah, itu yang menjadi penting. Oke. Menarik banget nih Pak, dari teman-teman mahasiswa nih banyak pertanyaan tentang bagaimana mekanisme dan apa saja yang harus disiapkan kalau misalnya kita atau teman-teman mahasiswa itu ingin mengambil AM di luar Malang ataupun di daerah domisilinya sendiri Pak. Oke, sebenarnya sangat mudah ya. Jadi nanti LP3 khususnya dari subbidang yang mengurusi AM atau PPL ini itu akan mengeluarkan penjadwalan gitu ya. Ada timelinenya. Jadi di situ kalian diberi waktu beberapa hari untuk memilih di mana kalian akan melaksanakan asistensi mengajar. Nah, tentunya juga pilihan ini bukan berarti mutlak ya. Maksudnya kalau saya sudah milih di sini harus diterima, harus di sini nanti. Ya tidak. Pastinya LP3 akan melihat gitu ya. Dari statistik itu berapa orang sih kalau sendirian di sana juga kasihan juga gitu ya. Pasti nanti akan memberikan rekomendasi-rekomendasi di mana nanti sekolah yang dituju begitu. Selama 6 bulan Pak, selama 6 bulan menjalankan program asistensi mengajar ini, menurut Pak Azhar sendiri, apa aja sih tantangan yang bakal dihadapin sama teman-teman mahasiswa nantinya? Oke, tantangan ya. Ya, tentunya ketika kita hidup juga pasti ada tantangan ya, ada masalah dimanapun kita berada gitu ya. Nah, yang jelas yang pertama, apa sih tantangannya? Ya, tantangannya yang pertama untuk asistensi mengajar karena kita ini berada di lingkungan yang baru gitu ya, bukan di perkuliahan. Yang ini kan rata-rata mahasiswa angkatan 2021 ya untuk tahun ini, artinya mereka semester 6 ini akan melaksanakan AM. Nah, ini kan suasana yang berbeda. Nah, tantangannya adalah bagaimana bisa berkomunikasi dengan seluruh sivitas akademika di sekolah. Itu yang pertama tantangannya. Karena bagaimana berkomunikasi dan seterusnya itu kan tidak diajarkan di perkuliahan ya. Tapi itu bagaimana kalian mengimprovisasi. Nah, itu. Yang kedua adalah tentunya menghadapi murid-murid secara langsung. Ya, tentunya berbeda dengan teman-teman kuliah, berbeda dengan micro teaching. Nah, maka di situ pasti ada ciri khasnya gitu ya. Bagaimana menghadapi siswa-siswa yang memiliki ciri khas sendiri sesuai dengan domisili mereka. Yang ketiga pasti ya masalah ini ya, keuangan ya. Nah, pasti di tempat baru mungkin kalian akan pindah kos
ataupun akan bahkan akan dapat benefit yang lain kalau misalkan sekolahnya lebih dekat di rumah, artinya kan makan ikut orang tua dan seterusnya gitu ya. Ya, itulah tantangannya. Kalian beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Untuk menghadapi tantangan tadi ada 3 ya Pak. Apa aja nih yang harus dipersiapkan sama teman-teman mahasiswa atau strategi apa yang harus disiapkan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Oke, strateginya. Ya, strategi yang pertama tentunya kalian harus merencanakan dengan baik ya apa yang akan dilakukan di sekolah. Karena kalau kita sudah tahu apa yang kita lakukan, itu kita akan mudah. Nah, manfaatkan waktu tersebut, waktu di awal ini ya kan dengan dosen pembimbing untuk merencanakan. Jadi di awal itu Mbak, kita membuat rencana. Apa saja sih di minggu pertama, minggu kedua, ketiga itu sudah ada timelinenya, sudah ada juknisnya gitu ya. Itu kita rencanakan. Nah, sehingga kalau kita ke sana, maka otomatis meskipun di lingkungan yang baru, kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dan itu perlu dikonsultasikan dengan dosen dan juga guru. Nah, jadi dari pihak sekolah, oke nih programnya seperti ini, oke kami setuju. Dosen juga oke, maka mahasiswa ini bisa menjalankannya dengan baik. Saya rasa itu. Sebelum memasuki pertanyaan terakhir dari saya nih Pak, bisa sampaikan ke teman-teman mahasiswa apa aja tips sukses dalam menempuh program asistensi mengajar Pak? Oke, tips suksesnya. Nah, yang pertama memang berkomunikasi ya, intinya itu. Jadi banyak sekali selama ini ya, mahasiswa-mahasiswa yang hanya di awal saja berkomunikasi dengan dosen. Kemudian setelah AM itu nggak pernah ngubungi dosennya gitu ya. Nggak tahu antara mereka sudah terlalu enjoy di sana, atau emang sudah melupakan dosennya gitu ya. Itu rata-rata seperti itu. Jadi komunikasilah yang baik. Jadi kalau ada masalah itu segera komunikasikan. Jangan sampai itu menjadi sesuatu yang disimpan. Nah akhirnya menjadi permasalahan yang besar. Nah insya Allah dosen-dosen di sini juga para dosen pembimbing ini sudah sangat berpengalaman gitu ya. Karena program AM ini sudah berjalan cukup lama begitu. Baik Bapak, terima kasih. Nah untuk sesi selanjutnya itu kita akan menjawab pertanyaan langsung yang ditanyakan sama teman-teman mahasiswa Pak. Oke. Nanti pertanyaannya akan ditampilkan di layar, saya bacakan dan kemudian Bapak bisa langsung menjawab ya Pak. Oke. Mungkin langsung masuk ke pertanyaan pertama dari Kim Somu. Kapan sosialisasi AM untuk angkatan 2021 Pak? Oke, ini pertanyaan yang bagus gitu ya. Kapan sih sosialisasinya gitu ya? Ini udah nggak sabar nih kayaknya untuk AM gitu ya. Atau udah nggak sabar untuk kembali pulang ke tempatnya gitu ya. Jadi ingin memilih sekolah yang dekat rumah Pak. Nah untuk sosialisasi sendiri, saya sudah berkomunikasi langsung dengan Ketua Penyelenggara AM, Bapak Dr. Sopingi ya, dari LP3. Jadi beliau menyampaikan memang ini sudah dirancang dan akan segera di launching gitu ya. Kalau timelinenya biasanya itu nanti akan ada sosialisasi. Nah kemudian nanti kalian bisa melihat di webnya MBKM ya, dan itu pasti akan disebarkan pengumuman itu gitu ya. Jadi jangan khawatir. Jadi di waktu dekat ini. Jadi di waktu dekat ini kemungkinan sih di minggu depan ya. Minggu depan itu akan ada sosialisasi, kemudian ada timelinenya. Jadi kalian bisa melakukan beberapa tahapan-tahapan. Nah sementara kalau kalian kepo banget gitu ya, itu bisa buka di laman kampusprodeka.um.ac.id gitu ya. Di situ ada alur pendaftaran AM di semester gasal kemarin. Ini juga bisa menjadi acuan gitu ya. Jadi nanti kalian bisa pendaftaran dan seterusnya. Oke, buat Mbak Kyung Somu itu kayaknya nggak sabar banget ya Pak ini Pak. Jangan mau AM di Korea ya ini dari namanya ya. Kyung Somu. Korea banget. Mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari @mamat_rosyadi. Apakah asistensi mengajar pendidikan teknik elektro bisa dilaksanakan di SMKN 4 Malang? Oke, saya nggak tahu motif pertanyaannya ini seperti apa gitu ya. Jadi apakah langsung menembak gitu ya SMKN 4 Malang? Ada apa dengan SMK ini ya? Kayaknya sudah pengen banget balik ke sana gitu kan. Jadi nanti untuk para mahasiswa PTI atau PTI atau dari yang lain gitu ya, untuk di Fakultas Teknik atau di fakultas yang lain itu memang ada daftar sekolahnya. Jadi kalian harus melihat gitu ya prodi-prodi atau jurusan-jurusan yang relevan dengan jurusan kalian. Jadi kalau di PTE silakan melihat di sana di SMKN 4. Kebetulan saya tidak terlalu hafal ya masing-masing prodi-prodi ya. Yang saya tahu keinformatikaan. Kemudian kalau PTE setahu saya ada di SMKN Singosari ada. Tapi SMK 4 saya belum bisa memastikan. Jadi nanti dilihat aja jurusannya. Apakah di sana memang ada jurusan terkait elektro.
Begitu. Jadi kalau informatika ya ada jurusan RPL atau sekarang namanya PPLG atau TKJ gitu. Jadi menyesuaikan, kan nggak mungkin kan kita ke sana ngajar seni budaya gitu anak PTE, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi mengajarkan sesuai dengan bidangnya. Jadi di mana aja bisa, asalkan itu ada prodi yang sesuai. Jadi nanti LP3 akan melihat ini ada nggak sih prodinya, kenapa alasan memilih di situ gitu ya. Nah itu boleh. Jadi saya tidak bisa atau enggak ya, tergantung di SMKN 4 Malang itu apakah ada jurusan yang berhubungan dengan PTE. Baik, semoga menjawab ya Kak Mamat Rosyadi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Julian FB. Buat AM, apakah wajib atau bisa dikonversi ke kegiatan lain? Oke, baik. Jadi ini memang ada sebuah kebijakan gitu ya, dan kebijakan ini juga sangat baik untuk para mahasiswa. Jadi untuk prodi kependidikan memang diwajibkan untuk MBKM. Jadi ini juga menjadi salah satu indikator kinerja utama gitu ya. Yang tentunya impact-nya ke mahasiswa juga. Kenapa? Kalau IKU kita bagus, ketercapaian indikator itu bagus, maka ranking UM akan naik. Kalau ranking UM naik, apa dampaknya? Ketika kalian lulus, maka otomatis mudah banget kan mendapatkan pekerjaan karena kampusnya udah bagus gitu. Jadi memang ini adalah salah satu kegiatan wajib ya, asistensi mengajar, kecuali digantikan oleh kegiatan MBKM yang lain. MBKM yang lain yang itu adalah sifatnya flagship. Misalkan ikut IISMA, keterima IISMA di Padua University Italia misalkan, atau di Amerika, atau di beberapa negara gitu ya. Nggak masalah nggak ikut AM, karena sudah dapat istilahnya yang lebih gede gitu ya, program MBKM yang flagship gitu. Tapi kalau, Pak saya kuliah reguler aja, ya tentunya tidak bisa, ya harus ikut asistensi mengajarkan. Ini sangat-sangat penting untuk dilakukan bagi prodi kependidikan, begitu. Baik Bapak, terima kasih. Lanjut pertanyaan berikutnya. Dari punya Afni. Min, bisa nggak ya misal karena ada suatu hal AM yang harusnya dilaksanakan di semester 6 menjadi semester 5 atau 7? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Ya, jadi harusnya dipindah di semester 6 ke semester 7 gitu ya. Ke 5 atau 7. Jadi memang begini. Dalam kurikulum itu kami para kaprodi dan para pengelola itu mengusahakan bagaimana strategi atau setting kurikulum mata kuliah yang baik. Jadi kapan dilaksanakan AM, kapan dilaksanakan nanti mungkin ada KKN untuk membantu desa dan seterusnya itu ya. Itu memang sudah kami pikirkan, dan itu ada strategi khusus ya, selain mahasiswa dapat benefitnya, yang kedua UM dapat ketercapaian IKU. Nah, memang kalau AM sendiri itu dilaksanakan di semester genap. Untuk di ini ya, di FT ya. Di FT atau khususnya di DTEI itu di semester genap. Jika semester ganjil bisa nggak? Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan misalkan, ya bisa saja gitu ya. Tinggal nanti mengkonversi. Toh ini kan case by case ya, mungkin 1-2 saja itu bisa. Jadi silakan nanti bisa ke kaprodi masing-masing untuk membicarakan. Misalkan ada hal yang benar-benar mendesak gitu ya, harus cuti akhirnya. Nanti kemudian AM-nya di semester berapa nanti bisa dikomunikasikan. Itu yang begitu. Tapi ini kan ya case by case ya. Dan itu hal-hal yang benar-benar mendesak. Karena setting kurikulum kita itu di semester 6 itu pas gitu ya. Nanti AM semester 7 kalian ada produk AM yang bisa kalian kembangkan untuk skripsi, atau bahkan kalian bisa ini saya kasih triknya, bisa lulus 7 semester ya sekalian. Nah, kalau di AM kalian bisa bikin artikel gitu ya. Artikel terindeks Sinta 3, itu kan sudah ada pedoman pendidikannya gitu ya. Kalian penulis pertama, nah maka itu bisa dikonversi nanti menjadi skripsi. Dan itu sudah ada aturan yang jelas gitu ya. Jadi AM, kemudian semester 7 menyelesaikan artikelnya, dari hasil AM itu udah bisa dikonversi dan bisa lulus di semester 7 gitu. Wah, semakin kesini semakin menarik ya Pak, ternyata program asistensi mengajar ini. Iya, benar banget. Dari angkatan 21 juga kayaknya udah excited banget nih Pak, dan gak sabar buat ikut programnya. Oke. Lanjut ya buat pertanyaan selanjutnya. Dari Destina Twisty, kapan dimulai pendaftaran dan pembekalan AM untuk angkatan 2021? Oke, ini mungkin mirip pertanyaan dari sebelumnya. Jadi memang di akhir tahun ini nanti pasti akan ada timeline kapan akan ada pembukaan pendaftaran, dan setelah mendaftar itu akan ada pemilihan lokasi atau penempatan. Nah, setelah itu maka akan ada sosialisasi dari LP3. Kalau dulu online ya, kalau sekarang di semester kemarin itu sosialisasinya offline. Jadi dikumpulkan mahasiswa karena lebih engage ya kalau offline itu daripada online gitu. Jadi sabar aja. Di akhir tahun ini pasti ada.
Baik, buat angkatan 21 mungkin bisa sabar ya, karena sebentar lagi bakal diadain. Oke. Lanjut buat pertanyaan berikutnya dari Dania Tias. Berkas apa saja yang perlu dipersiapkan untuk asistensi mengajar? Oke, berkas-berkasnya sebenarnya nggak terlalu berat sih berkas-berkasnya. Yang pertama kan syaratnya ini ya, syarat AM. Yang pertama masih aktif ya, yang jelas ya, minimal 80 SKS. Yang kedua IPK minimal 3. Saya rasa kalau di DTI sekarang 3 itu bukan angka yang sakral ya. Semua bisa ya itu ya. Kemudian mendapatkan persetujuan dosen pembimbing akademik dan korprodi. Jadi harus ada persetujuan dulu. Kemudian tidak sedang mendapatkan sanksi akademik dan non-akademik. Saya rasa di DTI juga nggak ada ya. Kemudian tidak sedang mengikuti bentuk kegiatan pembelajaran MBKM lain. Jadi nggak ada kegiatan MBKM lain. Kemudian ada surat pernyataan kesediaan ya. Mengikuti program AM sampai dengan selesai. Jadi ada surat kesediaan. Itu aja. Nggak perlu bawa yang lain kok. Akta kelahiran juga nggak perlu ya. Berarti berkas-berkasnya nggak ribet-ribet banget ya? Iya, Pak? nggak ribet banget ya. Oke. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Nah, buat pertanyaan ini adalah pertanyaan terakhir Pak. Sebelum kita tutup sesi ngobrol-ngobrol santainya, dari Pak Azhar bisa sampaikan closing statement dan pesan-pesan buat teman-teman mahasiswa yang bakal menjalankan program asistensi mengajar Pak. Oke, ini agak panjang nggak apa-apa ya? Nggak tahu nanti sesuai aja. Jadi untuk AM sendiri, memang ini sesuatu yang wajib dilakukan oleh Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Pendidikan Teknik Elektro ya kalau di DTI, gitu juga dengan pendidikan yang lain di UM. Jadi manfaatkanlah kegiatan asistensi mengajar ini untuk menggali sebanyak mungkin ilmu ya, kebermanfaatan dan juga keberkahan. Karena di kegiatan ini itu kalian bisa langsung praktek gitu ya, bagaimana menjadi seorang guru yang profesional. Kalian bisa menggali banyak ilmu dari mereka. Nah, kemudian juga manfaatkan kegiatan ini untuk membangun jejaring komunikasi ya. Jadi kalau di Islam ya menjalin silaturahim, karena kalau silaturahim itu jelas pasti nambah rezeki, nambah pahala dan juga nambah umur gitu ya. Jadi akan mudah ya. Banyak sekali cerita-cerita AM dulu setelah AM nanti dia kembali untuk mengajar di situ. Dan untuk penelitian skripsi itu ya, itu akan mudah. Oh, sudah kenal dengan gurunya, sudah kenal dengan siswanya. Jadi nanti skripsi penelitiannya di tempat AM juga. Artinya tanamlah sesuatu yang baik ya dimanapun itu. Dan ini adalah kesempatan emas bagi kalian untuk mempromosikan UM, untuk membangun diri kalian, membranding diri kalian gitu ya. Karena kalau branding kalian udah bagus, maka otomatis kalian akan mudah untuk melakukan hal-hal di masa depan kalian. Mungkin itu, dan juga yang satu hal yang terakhir yang sangat penting adalah oke, ilmu pengetahuan bisa kalian dapatkan kapanpun dan dimanapun, tapi karakter yang baik itu perlu kalian tempa dengan baik gitu ya. Jadi jadilah mahasiswa yang berkarakter baik, bukan hanya yang cerdas di dalam intelektual saja, tapi karakter ya atau akhlak yang baik itu yang sangat-sangat penting untuk kalian kembangkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Wah, selain mendapatkan ilmu, kita juga mendapatkan satu kutipan nih. Selalulah menanam hal-hal yang baik ya Pak. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak udah mau berbagi ilmu bersama teman-teman kita. Dan semoga teman-teman ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk masa depan nanti. Dan khususnya untuk yang bakal menjalankan program asistensi mengajar. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mau bahas apa lagi nih selanjutnya di episode 3 Dialog Dosen. Sampai jumpa lagi. Dadah. Oke, goodbye.